warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ghaniyyil mutlaq wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ala al-itlaq sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi ala miqdarihi al-azim. Al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim al-faizina ila maqamil asbaq. Amma ba'du, fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-Hasyr ayat 7. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi wa man falam yatlubuhu wa man tarakal ilma min ajli anna sahibal ilmi faqir aw azharu minhu sinnan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua, para bini sepuh, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir secara rutin di majelis ini dalam rangka pengajian. Mudah-mudahan pengajian kita, silaturahmi rutin kita, pertemuan kita senantiasa diberikan rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kesehatannya oleh Allah, dicukupkan rizki dan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, keluarganya, umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa berharap akan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk keimanan yang wajib kita imani adalah adanya mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Karena banyak orang yang dalam hal ini salah menyebutkan atau salah pengertian, saya tidak tahu, tapi yang muncul ini mukjizat dari Allah. Padahal yang ngomong itu orang biasa, gitu. Ini mukjizat dari Allah. Padahal yang ngomong itu orang biasa. Jadi mukjizat itu adalah segala sesuatu keanehan, atau dalam bahasa Arabnya khawariqul adah, keanehan-keanehan dari akal pikiran, adat kebiasaan. Itu namanya mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin secara adat kebiasaan, secara keilmuan. Api itu memiliki watak panas dan mampu memanasi sekelilingnya, kan begitu. Tapi suatu hari Nabi Ibrahim tidak panas dengan api.
Itu namanya mukjizat. Artinya mukjizat adalah satu anugerah dari Allah untuk nabi dan rasul gitu. Maka istilahnya apabila orang biasa bukan mukjizat. Sebelum menjadi nabi dan rasul, keanehan-keanehan itu namanya irhas. Irhas itu satu bentuk anugerah dari Allah sebelum orang itu menjadi nabi dan rasul. Irhasul linubuwatihi ada tuh dalam Barzanji ya. Itu irhas itu keanehan-keanehan yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi dan rasul. Istilahnya irhas. Alif ro ha alif sod irhas gitu. Nah, setelah menjadi nabi namanya mukjizat yang diberikan kepada para wali, keanehan-keanehan yang diberikan kepada para wali namanya karomah. Ya. Namanya karomah. Di kampung Cirebon ada namanya toko karomah, gede banget. Punya Kiai Akso. Itu luar biasa. Namanya karomah. Jadi karomah itu satu keanehan-keanehan yang diberikan oleh Allah kepada para walinya Allah. Ya makanya ada kan keramat karomah dari Sunan siapa. Nah itu biasanya itu untuk para wali. Ini dalam terminologi keilmuan, ilmu tauhid ini ya. Ilmu apa? Ilmu akidah akhlak atau ilmu tauhid. Itu namanya karomah untuk para wali. Nah, untuk kita orang mukmin biasa di bawah para wali namanya maunah. Semoga kita mendapatkan maunah. Ya itu wajar dia kalau ngomong begitu, gitu. Karena kita orang biasa. Orang biasa diberikan keanehan oleh Allah ya maunah, pertolongan. Maunah itu dari ana yaunu auna. Isim maf'ulnya maunatun. Maunah itu bentuk pertolongan. Artinya maunah itu orang yang ditolong. Maunun dari ana yaunu aunu. Ada teman namanya Muhammad Aunillah. Muhammad yang ditolong Allah. Nah itu Aunillah, aun ana. Ada di dalam ayat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu dari ista'ana yasta'inu isti'anatan. Kami mohon pertolongan. Nah, itu mauna. Jadi kita orang biasa itu yang tepat itu mauna. Semoga kita mendapatkan mauna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita ya karena kita kan tidak tahu kita wali atau bukan kan begitu. Karena dalam istilah dalam Hilyatul Auliya itu dikatakan la ya'riful wali illal wali kan begitu. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali itu sendiri. Ya, kita mah wali sama wali murid gitu. Wali santri, wali kelas. Jadi wali itu yang menguasai, yang menolong sesuatu. Nah itu wali. Para wali itu dapatnya karomah dari Allah. Kalau orang yang beriman, mukmin biasa namanya maunah. Nah, orang kafir, non muslim itu ya dapatnya itu bukan ketiga-tiganya, tapi mereka ngomongnya mukjizat juga kadang. Namanya istidraj gitu. Alif sin ta dal ro alif jim. Istadraja yastadriju istidrajan. Artinya kalau dalam bahasa saya di bahasa santri itu namanya luluh lantak gitu maksudnya. Jadi luluh meluluhkan. Jadi Allah ngasih
tapi sambil ngelempar. Kita kalau misalnya dikasih sama orang sambil dilempar gitu, kita enak nggak gitu? Ibaratnya begitulah bahasanya kiai ketika menjelaskan begitu. Saya minta air, ini gitu maksudnya, nah gitu. Itu namanya istidraj. Ya, nah ini yang kemudian disalah tafsirkan oleh orang, bahkan oleh orang yang beriman tersendiri, kadang oleh kita. Ketika mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi dia kaya raya gitu, sakti, kehidupannya hebat gitu maksudnya, mewah dan sebagainya, apa baik ada dan sebagainya. Kita nggak usah ikutan. Ini khawatir dia dapat istidraj dari Allah. Jadi kita tuh jangan ngiri, maksudnya begitu loh istilahnya. Kita jangan ngiri, ada posnya masing-masing. Kita jangan ngiri kepada tetangga yang, ya makanya termasuk yang sesama muslim juga gitu maksudnya. Kadang kok dia nganggur aja tapi kok kaya raya gitu maksudnya. Dia nggak sholat nggak puasa tapi dia muslim, kadang begitu. Nggak sholat nggak puasa kok bisa kaya raya begitu gitu. Nah ini khawatirnya gitu, pemberian dari Allah tapi istidraj. Nah gitu. Nah istidraj itu umumnya memang di dalam kitab itu dikatakan umumnya untuk orang-orang kafir, tapi ada sebagian orang Islam yang mendapatkan itu, naudzubillah min dzalik, begitu, yang mungkin justru dia melakukan langkah-langkah merasa dirinya Islam, tapi langkah-langkahnya adalah langkah-langkah orang-orang yang tidak Islam, berbuat syirik. Ya mohon maaf misalnya seperti orang yang percaya kepada dukun, nah gitu kan, pengen kaya, menyembelih kebo, kemudian kepala kebunnya ditanam di kebun kamu, nah itu kan, itu salah satunya. Ini bentuk-bentuk amaliyah yang seperti ini, yang mungkin di dalam dirinya sudah merasa dirinya masih Islam, tapi padahal sudah musyrik, kan begitu. Musyrik itu orang yang tentunya dalam hal ini dalam kategori tertentu, ya walaupun memang KTP-nya Islam, tapi perilakunya perilaku orang-orang kafir. Lebih percaya kepada dukun daripada kepada kiai, kepada ulama misalnya begitu. Karena sering saya katakan ulama kiai itu beda tipis dengan dukun. Kalau ulama kiai biasanya arahannya, wejangannya, nasihatnya supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wirid dibaca setelah sholat subuh. Maksudnya lu tuh sholat subuh yang benar. Itu kadang. Ini wirid dibaca habis sholat maghrib. Ini wirid dibaca habis sholat asar, sebelum sholat maghrib. Berarti sholat asarnya kan harus cepat karena bacaannya banyak begitu. Saya diijazah oleh seorang guru, pengen kaya raya, membaca apa? Surah Waqiah 14 kali habis sholat asar, terutama hari Jumat gitu maksudnya begitu. Itu diterutamain hari Jumat, tapi amalan pertama itu seminggu harus full katanya begitu. Berarti kan saya harus asarnya di awal waktu gitu maksudnya. 14 kali itu lumayan loh, 2 lembar 3 lembar kan begitu. 14 kali dihitung, kalau misalnya berapa ayat tuh Waqiah tuh 96, itu 96 dikali 14 itu udah berapa tuh? Lumayan kan berapa ayat itu luar biasa. Nah itu artinya di situ memang kita diperintahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya percaya atau tidak, memang itu ya. Nabi juga pernah kan suatu hari ada keluhan dari sahabat, kemudian Nabi mengijazahkan suruh merutinkan membaca surah Waqiah, maka kamu akan dibebaskan dari faqo itu kemiskinan yang amat sangat begitu. Nah itu. Dan ternyata memang benar itu orang kaya raya itu maksudnya begitu pada zaman Nabi gitu, ketika setelah mendapatkan ijazah surah Waqiah dan dia rutinkan baca begitu. Nah itu. Jadi istilahnya itu
perilaku seperti itu di dalam agama ya dibenarkan ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rutin sholatnya dia selalu jamaah bahkan kan gitu. Saya sebelum menikah dijazai oleh kiai 40 hari suruh berjamaah gitu kan. 40 hari berjamaah kan itu luar biasa itu. Saya harus rutin di rumah, nggak bisa kemana-mana kan gitu. Ya kalau orang tua zaman dulu kan dipingit gitu ya. Itu maksudnya kita mempersiapkan diri kita mental, spiritual kan begitu untuk menjalani kehidupan baru. Kalau di kota begini mah kayaknya nggak bisa seperti itu. Ya untuk jamaahnya mungkin bisa kan gitu, tapi tidak sekhusyuk orang yang ada di rumah terus kan gitu. Itu luar biasa. Ya untungnya kerjaannya kan kita ringan gitu maksudnya. Kalau kerjaannya berat harus ke pabrik dan sebagainya, wah itu repot. Nah itu artinya bahwa dalam hal ini sekali lagi beda tipis kan gitu. Nasihatnya mendekatkan diri kita kepada Allah itu kiai ulama, tapi kalau dukun itu menjauhkan diri kita dari Allah. Artinya ya kita lihat apabila nasihat-nasihatnya itu baik, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah, percaya kepada Allah dan sebagainya, maka itu jelas beliau ulama. Karena apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah hanya para ulama. Para ulama itu maksudnya orang yang berilmu, orang yang tahu. Itu dikasih pengetahuan bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Kamu minta kepada Allah, saya punya hajat besar kan gitu. Disuruh rutin puasa, ya tidak apa-apa kan gitu maksudnya. Suruh rutin puasa apakah Senin Kemis, Ayyamul Bid dan sebagainya. Kamu jangan tinggal sekian tahun. Nah itu. Ini kan luar biasa. Dan itu melatih seperti itu memang perlu pelatihan pembelajaran yang sehingga dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah ngiri apabila ada orang yang orang lain sekalipun, tapi kita juga nggak boleh nuduh kan gitu maksudnya. Kita nggak boleh nuduh juga misalnya dia mah kayak raya juga jarang sholat kan misalnya. Jangan gitu, nggak boleh. Nah, siapa tahu sholatnya di atas pohon kan gitu, di atas daun, kita kan nggak tahu. Barangkali dia wali kan gitu maksudnya. Kita tidak tahu. Apalagi dia jelas muslim. Kita misalnya menuduh orang lain untuk menuduh orang lain tentang satu hal, ya kita nggak boleh. Kita tidak boleh. Nah, maka jangan disalah tafsirkan atau jangan disalah sebutkan untuk nabi namanya mukjizat kan begitu. Untuk calon nabi namanya irhas. Untuk para walinya Allah namanya karomah kan begitu. Nah, untuk orang mukmin biasa namanya ma'unah. Untuk orang non muslim, orang kafir, dan juga mungkin sebagian naudzubillah min dzalik gitu, sebagian muslim mendapatkan istidraj kan begitu. Jadi dia diberikan tapi istidrojan, sambil dilempar, sambil dibenci oleh Allah, dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi yang terakhir ini istidraj ini kita tidak boleh menuduh orang sembarangan. Ini mah orang ini jelas istidraj ini dari Allah katanya begitu. Enggak boleh kita. Itu cuma definisi untuk memetakan ya. Untuk memetakan supaya kita jangan salah sebut kan gitu maksudnya. Lebih baik ya ma'unah itu untuk orang mukmin seperti kita biasa. Maka kita ini ma'unah dari Allah. Jadi istilahnya apabila kita mendapat nikmat atau mendapat keajaiban gitu maksudnya, ibaratnya keajaiban. Khawarikul adah artinya. Khawarikul adah itu menyalahi adat kebiasaan akal pikiran kita gitu maksudnya. Kayak orang sekarang ada yang orang bisa terbang, yaitu termasuk ma'unah, bisa jadi karomah kan gitu, dia walinya Allah bisa jadi kan begitu.
Kayak orang tahu sesuatu yang berada di dalam gedung padahal dia belum pernah masuk, tidak ada informasi yang masuk di dalamnya, begitu. Ternyata ada CCTV dalam gedungnya. Sekarang mah luar biasa. Jadi maunanya atau karomanya itu ada di mana-mana gitu maksudnya. Ya dulu sekarang nih, ketika dulu kiai-kiai itu menerangkan tentang dulu 40 tahun, 50 tahun yang lalu kiai-kiai menerangkan tentang Isra Mi'raj. Itu sulit, Pak, gitu maksudnya. Ya sekarang sudah ada pesawat terbang kan gitu maksudnya ya begitu. Ya katanya kisahnya itu ada seorang sahabat yang tidurnya tuh bersama Rasul kan di masjid gitu maksudnya. Itu tempat tidurnya masih hangat gitu maksudnya. Berarti kan baru pisan kan begitu. Gitu. Makanya Mi'raj di dalam secara maknawiyah itu ternyata bersuci kan begitu. Karena Nabi waktu itu ketika mau bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha itu beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan begitu. Masjidil Aqsa disucikan, dibersihkan lalu munggah atau naik ke atas kan begitu. Ke beberapa langit pertama, kedua, ketiga sampai Sidratil Muntaha. Itu Nabi di Masjidil Aqsa dibersihkan dulu, dibelekkan. Dalam Barzanji itu dijelaskan beliau dibelek, dibersihkan. Nah ini ternyata kita itu Isra Mi'raj setiap hari dalam setiap hari itu 5 kali waktu, dan mendapatkannya Nabi juga mendapatkan kewajiban sholat kan gitu maksudnya. Nah ini dalam kitab Madarijus Su'ud itu dijelaskan tentang Isra Mi'raj itu ya intinya kita juga Mi'raj setiap hari gitu maksudnya begitu. Yaitu dengan cara tadi bersuci terlebih dahulu lalu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersuci itu simbol ketika Nabi dibelek hatinya, dihilangkan dari rasa iri, dengki dan semua dibersihkan. Ibaratnya disikat oleh malaikat Jibril dibersihkan. Dan itu nyata gitu maksudnya begitu. Nyata dibersihkan, disucikan, dimandikan dan sebagainya. Lalu beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa langit menemui para nabi. Ternyata ada yang ketika mau mengantar sampai ke atas nggak bisa karena derajatnya di situ gitu maksudnya. Nah itu, tapi Nabi bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha menghadap Allah. Ya kita bayangannya bagaimana gitu kan maksudnya ya. Ya itu merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jangan kalau Nabi ketemunya langsung derajat ke Sidratil Muntaha, Nabi Musa di alam dunia kan gitu maksudnya. Nabi Musa kan termasuk kalimullah. Wallahu alam sih kalimullah itu artinya orang yang diajak ngomong oleh Allah. Caranya bagaimana ya wallahu a'lam kan begitu maksudnya. Apakah melalui firman-Nya, melalui kalimat-kalimatnya yang kemudian oleh orang Yahudi dipahami sebagai Ten Commandment, yaitu 10 ajaran Tuhan kan gitu. Dan itu sampai sekarang masih dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi itu maksudnya begitu. Ya salah satunya ajaran Tuhan mereka itu yang Yahudi yang benar-benar zaman dulu, agama Semitis maksudnya, itu mewajibkan puasa tiap bulan 3 hari. Itu Ayyamul Bid itu sebenarnya mengadopsi ajaran dari orang-orang Yahudi kan begitu. Kalau dihitung sih sama saja sebenarnya. Coba 3 dikali 12 berapa? 36 kan? Nah umat Islam itu puasa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, 36 hari sama gitu maksudnya. Kalau dipikir-pikir mah. Tapi itu luar biasa. Itu namanya dalam ininya merombak. Jadi syariat kita adalah merombak syariat-syariat zaman dahulu. Yang asli dari Nabi itu cuma Senin dan Kamis. Ayyamul Bid dari orang Yahudi. Kan begitu. Puasa 40 hari seperti Nabi Musa juga sama pernah ketika mendapatkan di Gunung Sinai kan beliau disuruh puasa oleh Allah 40 hari dari mulai bulan apa tuh? Iya. Dari mulai Zulqa'dah sampai dengan awal Zulhijjah gitu maksudnya begitu.
puncaknya itu tanggal 9 Zulhijjah. Maka sejak dahulu itu orang Yahudi sudah itu ajaran Nabi Musa itu yang seperti itu. Nah, yang seperti itu merupakan syariatnya zaman dulu yang kemudian dirombak disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sampai zaman sekarang melaksanakan sunnah-sunnah seperti itu, yang penting tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat yang sudah dirumuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak apa-apa. Karena jangan salah, seperti puasa Nabi Dawud, pas bulan Ramadan dia nggak puasa, yang nggak boleh gitu maksudnya. Nabi Dawudnya boleh puasa Nabi Dawud, tapi pas Ramadan dia tetap puasa. Jangan kemudian saya kan udah puasanya dari kemarin katanya, sehari puasa hari katanya, pas bulan puasanya kagak puasa. Nah ini namanya syariatnya nggak bener gitu maksudnya begitu. Karena sekarang kan ada yang kayak begitu itu, amalan-amalan ibadah yang mensunnahkan tradisi para nabi zaman dulu, lalu meninggalkan ajaran Nabi Muhammad itu nggak boleh. Jadi ajaran Nabi Muhammad dilaksanakan, kesunahan atau tradisi baik pada masa nabi-nabi terdahulu dilaksanakan. Nah itu bagus, gitu maksudnya. Gitu. Jadi artinya kita kembali kepada sebuah pemahaman bahwa di dalam Islam itu sangat luas, gitu maksudnya. Pemahaman agamanya sangat luas. Nah, yang pokok itu ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau menambahkan kesunahan, kebaikan, amalia ibadah dari zaman nabi-nabi terdahulu diperbolehkan, itu maksudnya. Karena kita itu ajaran yang memang merombak seluruh ajaran pada zaman nabi terdahulu gitu. Maka ada beberapa tradisi dari para kiai, para ulama yang kadang menganukan puasa dan sebagainya. Ada puasa dalail dan sebagainya, kan puasa 3 tahun penuh begitu. Tapi tetap ketika hari raya ya batal. Nah itu maksudnya, walaupun tiap hari 3 tahun penuh gitu kan tetap, tapi ketika hari raya ya batal, karena itu nggak boleh puasa. Atau hari tasyrik yang nggak boleh puasa, kan itu sudah syariatnya Nabi gitu maksudnya, mutlak. Nah itu mereka juga sama puasa. Kalau seperti itu ya udah bener begitu. Ada itu. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali menyatakan boleh nggak kita full puasa? Boleh, tapi dengan syarat, kan begitu. Kata Imam Ghazali, kalau hukukul adamiyin tidak terganggu, maka tidak ada masalah. Satu contoh, kita puasa sunnah, tapi kewajiban-kewajiban kita, gitu maksudnya, secara hak-hak Adam, maksudnya hak-hak kemanusiaan. Satu contoh, kita kewajiban kerja, menafkahi anak istri itu wajib. Sementara kita kerjanya, mohon maaf, misalnya kerja kuli. Kalau kita puasa sunnah, maka terganggu, gitu maksudnya. Kewajiban kitanya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita secara hakul adamiyah. Maka sebaiknya lah orang yang mengamalkan seperti ini permisi, kan gitu maksudnya. Saya dulu diajari sama kiai, kamu puasa 40 hari, tapi kamu permisi sama orang tua. Karena hak kamu tuh masih ada dengan orang tua. Khawatir orang tua manggil, khawatir orang tua minta bantuan apa yang membutuhkan tenaga, kita tidak bisa. Nah ini nggak boleh, gitu maksudnya. Karena kewajiban kita melayani orang tua itu. Makanya ya alhamdulillah saya diajarkan oleh kiai itu hal-hal yang benar, gitu maksudnya. Ini kadang ada masalah di kita tuh seperti itu. Mengejar yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib, begitu. Apabila hak istri terganggu, istri protes, maka nggak boleh, kan gitu maksudnya. Gitu. Istri pengen misalnya begitu kan, siang hari lagi, gitu maksudnya begitu. Tapi kita lagi puasa sunnah, begitu. Nah, kalau misalnya tidak ada waktu lagi, misalnya dia berlayar dan sebagainya, nah itu, maka kita tidak boleh
kan itu kewajiban, gitu maksudnya. Membahagiakan istri kewajiban kita. Ingat, membahagiakan istri kewajiban kita. Minimal secara hakul adamiyah. Makanya orang yang mengamalkan amalia ibadah seperti itu harus permisi kepada keluarga. Nah, Neng atau istri, sayangku dan sebagainya, saya mau puasa sunnah, tolong jangan diganggu, mohon maaf apabila terganggu. Ya nggak apa-apa. Nah kalau udah dapat izin begitu, aman udah. Gitu. Banyak sekali orang yang doanya tidak diterima walaupun dia puasanya berhari-hari. Nah itu karena hakul adamiyahnya mah ada yang terganggu, itu maksudnya begitu. Aturan dia membantu orang tua nyuci piring, jadi karena dia lemes gitu tidur. Nah, kecuali orang tuanya ridho, kan begitu maksudnya. Kecuali orang tuanya ridho. Ini yang sunnah ya. Kalau yang Ramadan mah ya tidak Pak, wajib itu maksudnya. Harus jangan salah nih. Ini kan wajiban orang tua juga katanya begini ya, nggak boleh wajiban orang tua kita dibatalin misalnya puasa Ramadannya, nggak boleh kalau itu kewajiban kepada Allah itu sama. Makanya ketika kita sholat sunnah maksudnya, bahkan sholat wajib sekalipun masih di awal waktu orang tua manggil, maka kita wajib untuk menjawabnya terlebih dahulu. Apalagi puasa sholat sunnah wajib, itu wajib dibatalin sholat sunnahnya begitu. Jangan ini lagi sholat manggil-manggil. Nah ini hal-hal yang tidak boleh termasuk ini itu. Makanya kan kita harus tahu ilmunya juga. Di dalam Bughiyatul Mustarsyidin itu beberapa hal yang kita nggak boleh mengucapkan salam, diantaranya sedang berlangsungnya khutbah itu nggak boleh. Itu misalnya kayak orang datang assalamualaikum gitu, nggak usah salam. Atau kita tahu dia lagi sholat itu kita masuk terus assalamualaikum. Kalau dia lagi sholat ya nggak boleh. Termasuk yang lagi makan Pak, khawatir dia lagi ngunyah jadi keselak kan mau jawab begitu. Ini yang nggak boleh termasuk itu, lagi sholat, lagi khutbah, lagi berlangsungnya khutbah, lagi bersenggama, hubungan suami istri. Ya orang lagi hubungan ini diucapin assalamualaikum. Jadi kan terganggu Pak. Orang yang lagi baca Quran, sudah terus lagi tahu baca, dia nunggu berhenti dulu, shadaqallahul azim, baru assalamualaikum, kan gitu. Adabnya tuh begitu ya. Tapi kalau kita tidak tahu ya nggak apa-apa. Kalau kitanya tahu nggak boleh, itu maksudnya begitu ya. Maka nggak boleh. Makanya itu sebaiknya itu ketika masuk rumah memang benar ada anjuran untuk mengucapkan salam. Tapi apabila ada yang lagi sholat dan tidak melihat yang tidak lagi sholatnya, maka kita tidak boleh mengucapkan salam, nunggu dia selesai baru kemudian mengucapkan salam. Itu etikanya tuh begitu Pak. Jadi memang ada aturannya begitu. Kadang kita merasa baik gitu maksudnya. Makanya kenapa di Bukhiyah juga dijelaskan itu, kenapa khotib itu disunnahkan mengucapkan salam sebelum khutbah, ya untuk membatasi bahwa itu sudah berlangsung khutbah ya. Jadi assalamualaikum, tapi tidak disunnahkan untuk mengakhiri khutbah mengucapkan salam. Maksudnya jangan salah nih, kalau sudah selesai khutbah tidak usah salam, karena itu al-insot, diam, masih berlangsung itu antara khutbah sampai dengan sholat selesai begitu ya. Makanya kalau ada tuh pernah terjadi gitu, ada pertanyaan, ya, khotibnya mungkin nggak tahu ilmunya atau bagaimana, selesai khutbah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Kan jadi kan jamaahnya jawab waalaikumsalam kan gitu. Padahal kan nggak ngomong gitu maksudnya begitu. Nah ini insot, diam itu lebih baik itu maksudnya begitu. Ya,
Itu di dalam Bughiyatul Mustarsyidin. Tapi kalau misalnya ada yang mengucapkan salam, ya tidak sampai membatalkan sih, tidak sampai membatalkan. Karena ulama itu khilafiyah, insot itu ada yang menyatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Diam dikala khutbah sampai dengan sholat selesai itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sebuah kewajiban. Karena kalau dikatakan kewajiban, bagaimana orang yang datangnya pas sholat, kan gitu pertanyaan begitu. Orang pas sholat baru datang kan, jadi dia tidak ikut berarti Jumatannya tidak sah dong. Padahal sah kan begitu. Gitu. Jadi ya. Nah, kalau masalah Quran Abdul lain hal. Kalau masalah sah dan tidak sah, ya sah tetap. Tapi kalau Quran Abdul ya iya kan begitu. Makanya ada hadis yang menjelaskan bahwa setiap Jumat Allah itu menurunkan, menciptakan malaikat gitu, berbagai malaikat, dan mereka itu ditugasi oleh Allah di pintu-pintu masjid. Nah itu. Dan Allah menarik malaikat ketika khotib sudah berada di atas mimbar. Artinya ketika khutbah berlangsung, malaikat sudah tidak mencatat lagi gitu. Nah itu. Jadi kalau pengen dicatat Pak Haji, datangnya sebelum khotib di atas mimbar. Dari pintu mana saja gitu. Dari pintu sini, situ. Kalau ini ada berapa pintu nih? Kan begitu. Jadi itu malaikatnya itu 10, setiap pintu 10 di situ. Asyaratul kiram namanya begitu, yang mencatat 10. Saking nggak kelihatan aja Pak Haji. Kalau saya mah kelihatan. Tuh lagi nyatat gitu maksudnya begitu. Jadi kalau datang telat, dia tidak dicatat oleh malaikat asyaratul kiram. Malaikat 10 yang dimuliakan itu yang mencatat masuk datang sebelum khotib berada di atas mimbar. Itu hadisnya sahih loh. Hadisnya sahih. Artinya itu nyata. Artinya itu sebuah hal yang umat Islam harus semangati di dalam beribadah. Maka ya Allah menurutkan ini termasuk basyir, kabar baik kan, tabsyir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap orang yang datang sebelum khotib berada di atas mimbar itu dicatat oleh malaikat asyaratul kiram. Nah, malaikat 10 yang mencatat amal kebaikan. Nah, itu, dan itu dilipat gandakan, Pak. Ya, diampuni dosa-dosanya dan sebagainya. Makanya kan dalam satu makalah, apabila kita hari Jumat kita mandi, bebersih dan sebagainya, pakai pakaian putih, pakai wangi-wangian, dan dia datang tidak melangkahi leher-leher manusia, maksudnya tidak telat kan gitu. Melangkahi leher kan berarti sudah banyak barisannya, sopnya begitu. Nah, itu maka dia diampuni dosanya dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya, begitu. Terus dia melakukan seperti itu, ya insya Allah dia bebas dari dosa kan gitu. Gimana? Saya kalau di daerah Jawa itu nambah imam itu datangnya terakhir Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Imam? Ya ini sholat Jumat begitu. Oh, sholat Jumat. Sudah penuh, imamnya baru datang begitu. Ya, jadi maksudnya beliau biasanya ngasih kesempatan kepada jamaah supaya tidak, karena aturan kan ketika langsung datang dia langsung naik begitu. Tapi kalau Jumatan sih enggak begitu. Kalau hari raya memang benar. Kalau hari raya saya perhatikan itu, saya bertanya juga sama kiai saya. Kiai kok datangnya telat sih kalau hari raya gitu, maksudnya begitu kan. Saya agak kritisan dikit. Kata kiai, jadi ternyata ada ilmunya. Kalau hari raya Idul Fitri terutama ya, gitu. Kalau Idul Adha mah lain hal gitu. Kalau Idul Fitri itu beliau biasanya telat gitu maksudnya. Jadi pas datang kan langsung khutbah gitu, langsung qomat, langsung sholat, karena hari raya kan sholat dulu kan begitu. Nah itu karena batas waktunya orang mengeluarkan zakat. Nah itu masalah, kata beliau, kalau imam sudah masuk ke dalam masjid maka sudah selesai zakat fitrah kan itu.
Dan waktu afdol itu dari mulai sholat subuh, selesai sholat subuh, sebelum sholat id dilaksanakan. Jadi kalau imam sudah masuk, kata beliau, kalau saya sudah masuk udah berhenti, kasihan nanti orang yang mau zakat, katanya begitu. Nah itu luar biasa itu ada ilmunya juga. Kalau khutbah Jumat sih enggak sih Kak, yang saya tahu ya mungkin tertentu saja. Tapi yang saya tahu di kampung-kampung, di kiai-kiai itu enggak begitu juga sih. Maksudnya enggak telat semuanya gitu. Ya tetap berlaku tadi kan begitu. Pokoknya sebelum imam berada di atas mimbar, ya malaikat masih mencatat kan begitu. Mungkin itu kali. Kalau misalnya dia sudah di atas mimbar, patokannya pokoknya. Kalau dia masih di sini ya tidak, karena masih melaksanakan kesunahan gitu. Itu ya. Jadi yang saya tahu sih untuk Jumatan sih tidak seperti itu. Tapi gimana? Apabila kita lagi junub ya mandi wajib. Terus mandi Jumatnya itu gimana? Nggak usah 2 kali Pak. Jadi itu namanya huliba lil wajib, yang dimenangkan yang wajib. Kita misalnya nih junub jam 10 gitu, maksudnya begitu. Mulai jam 10 kelar jam 11. Nah kita mandi wajib. Mandi wajib ya tidak usah diniati mandi Jum'ah. Terus dapat kesunahan nggak? Dapat, begitu. Nah, yang tidak mandi junub, tidak mandi wajib, ya mandi untuk melaksanakan sholat Jum'ah, karena itu disunahkan. Kan ada beberapa tuh dalam kitab Fathul Qorib itu yang disunahkan mandi, diantaranya mau sholat Jumat. Dan itu yang paling bagus adalah yang mendekati sholat Jumat. Ya katakanlah kita mandi jam 10 atau setengah 11 kan begitu. Ya, supaya kita bisa cepat lebih awal untuk sholat Jumat begitu. Kalau pagi sih diniati sholat Jumat boleh. Bahkan ulama Imam Malik katanya sebelum subuh di hari Jumat maksudnya diniati sekalian mandi Jumat, ya boleh, nggak apa-apa gitu maksudnya. Itu mendapatkan kesunahan, dapat gitu maksudnya. Berarti dia termasuk intizarus sholat ba'da sholat, kata Imam Malik. Menunggu sholat setelah dia melaksanakan sholat. Jadi dia sudah siap untuk melaksanakan Jum'ah padahal dia belum sholat subuh. Nah itu boleh, itu artinya itu mendapatkan kesunahan. Tapi lebih afdol mendekati sholat Jumat. Jadi sebelum berangkat Jumatan ke muhajirin ya sekitar jam 11 atau setengah 11 kita mandi wajib. Seperti mandi wajib Pak. Mandi sholat Jumat sama seperti mandi wajib. Mandi sunnah itu kayak kita mau ikhram, untuk mau pakai ikhram ya, itu kan sunnah mandi tuh. Itu seperti mandi wajib Pak. Maksudnya harus dijaga bener-bener beberapa hal. Ya kuku yang panjang harus dipotong atau misalnya di sela-selai harus terkena air semua. Karena itu sama seperti mandi wajib gitu. Nah, itu apabila dia mandi junub, apakah wajib apakah harus melakukan mandi Jumat juga? Tidak usah. Apabila itu sudah mendekati Jum'ah, itu yang dimenangkan yang wajib itu. Terus dapat kesunahan nggak? Dapat sama. Jadi maksudnya huliba lil wajib itu artinya yang dimenangkan yang wajib itu artinya bahwa ya kita sudah include lah bahasa kitanya. Sudah include yang sunnahnya dapat. Mandi Jum'ah itu sunnah, tapi kita lagi berkewajiban untuk mandi wajib. Lalu sunnahnya dapat nggak? Dapat kan. Yang wajib aja dilaksanakan, apalagi yang sunnah. Nah itu ibaratnya begitu. Gimana? Kalau kita habis junub kemudian kita ada luka yang tertutup, kalau ada koreng di depan, harus basahkan atau tidak? Kalau fikih sih menjelaskan begini, diupayakan ya sebelum diperban kita dalam keadaan suci.
suci terlebih dahulu. Nah nanti pas wudhu, karena tidak boleh kena air, cukup diusap, tidak usah dicipratin sebagai syarat doang. Kita ambil air, ciprat begitu ya, jangan banyak air ini ya, terus di gitu doang. Ya perbanyak doang, gak usah dibasahin. Karena kalau dibasahin secara medis, ibaratnya boroknya atau korengnya semakin basah kan jadi lama keringnya begitu. Nah itu diupayakan. Tapi kalau misalnya boro-boro ingat kan karena lupa gitu maksudnya kita ya udah nggak apa-apa. Dan itu rekomendasi medis bahwa apabila kena air lukanya semakin lama keringnya, sembuhnya semakin lama, maka cukup diusap. Anggota wudhu yang lain diwuduin, tangan kanan misalnya nggak kena, nggak diperban, tangan kiri yang diperban, berarti tangan kanan tetap diwuduin. Lalu pas tangan kiri karena anggota wudhu dia wajib kena air, maka tidak usah kena air, cukup diusap gitu. Cukup diusap airnya atau itu seperti itu. Ada qaul yang lain ya cukup tayamum, itu maksudnya begitu. Tapi saya lebih cenderung pendapatnya yang pertama tadi. Jadi anggota wudhu yang lain tetap kena air wudhu, lalu yang ada perbannya dan dia anggota wudhu yang wajib kena air cukup diusap saja sebagai isyarat gitu. Gitu Pak. Ya. Lagi sholat maksudnya? Enggak, lagi biasa. Oh lagi biasa. Lagi biasa atau ada tembok di atas, satu di tangan. Ya. Nah kalau kita bersihin kan, bisa sholat, boleh sholat ya. Ya kalau bersih itu berarti launuhu warihuhu wa ta'muhu, rasa, warna dan baunya tidak ada, ya suci, bisa pakai sholat. Ya. Oh enggak batal wudunya. Iya, enggak batal wudunya. Celananya sah enggak? Celananya tuh kan bisa dipakai untuk sholat apa tidak. Kalau dibersihin dan 3 unsur tadi hilang, ya boleh, nggak apa-apa gitu. Kalau itu juga kalau kena kencing anak kecil juga itu dibersihin aja bisa ya. Kalau anak kecil begini, kalau anak laki-laki nih ya, as-sobiyu, anak laki-laki yang masih berada umurnya di bawah 2 tahun dan cuma mengkonsumsi ASI gitu maksudnya, cuma awas nih, cuma mengkonsumsi ASI, maka itu jenis najisnya air kencingnya khusus. Air kencingnya itu namanya najis mukhaffafah, ringan. Najis kan ada 3 tuh, ada mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughallazah. Nah yang pertama yang mukhaffafah itu cukup ringan. Kita kena bayi misalnya air kencingnya, tapi anak laki-laki nih, karena ini jumhur ulama menyatakan bahwa kalau anak perempuan sih tidak gitu, khusus anak laki-laki yang masih mengkonsumsi ASI doang gitu maksudnya, walaupun dia pernah dikasih air minum, bukan ASI murni namanya, syaratnya memang harus ASI murni tanpa campuran apapun gitu maksudnya begitu. Pernah disusui, pernah pakai susu sapi, ya tetap nggak bisa, gitu maksudnya. Gitu. Udah campur namanya, udah najis mutawassithah, kayak najis biasa, kayak air kencing kita, gitu maksudnya sama. Cuci. Nah harus dicuci. Nah kalau yang mukhaffafah cukup diciprati, rasulma, mencipratkan air. Nah, kita ambil air, ciprat, udah untuk sholat nggak apa-apa. Dan itu ada hadisnya itu, Nabi suatu hari menggendong Hasan Husain kan begitu, dan beliau ternyata Hasan Husain itu kencing di jubah Nabi. Nabi kemudian minta air kepada Fatimah, lalu dicipratin itu jubahnya dan beliau langsung sholat gitu maksudnya, tidak nunggu kering, tidak apa. Nah ini
Nah ini hadisnya itu, sahih itu hadisnya. Dan kasusnya kan laki-laki, contohnya. Makanya ulama itu sebenarnya khilafiyah di situ. Kalau anak perempuan bagaimana kok beda katanya begitu? Karena memang kalau melihat letter hadis itu anaknya anaknya laki-laki dan belum umur 2 tahun dan cuma mengkonsumsi ASI. ASI itu ASI ibunya atau ASI siapa? Yang penting ASI. Karena zaman dulu di Arab tuh ada tradisi itu, Pak. Jadi bayi disusui sama orang lain gitu. Nah, itu. Cuma ASI ya, ASI ibunya atau ASI orang lain. Karena kan ada pertanyaan itu, kalau bukan ibunya sih bagaimana? Ya sama. Yang penting ASI manusia maksudnya, bukan ASI sapi gitu. ASS, air susu sapi. Ya, itu ya. Cukup mungkin. Terima kasih, mohon maaf itu yang bisa dijelaskan, dipahami dan dibacakan materi kita pada pertemuan pengajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.